dumb, stupid bitch. That's it, you piece of shit. Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Dan di waktu yang singkat ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film wanita malang yang dinikahi seorang pria bejat yang memiliki hasrat mengaduk secara brutal. Film ini berjudul Carla 2006. Oke lah, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja ke dalam filmnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe aja. Juga dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Scene di awal kita diperlihatkan sebuah tempat pusat psikiater di daerah Kanada. Dan di situ ada seorang gadis cantik yang bernama Carla. Setibanya ia di tempat itu, kemudian ia disambut hangat oleh Dr. Arnold. Sesinya adalah untuk menentukan Carla yang saat ini tengah dikurung akan dipenjara atau tidak, guna untuk memenuhi persyaratan bebas bersyarat. Setelah saling memperkenalkan diri, Carla pun berkata kepada Dr. Arnold atas pencapaian yang diraihnya selama ia ditahan. Dr. Arnold pun ikut serta dalam kegembiraan atas pencapaian prestasi yang diraih oleh Carla. Kemudian Dr. Arnold memberikan sebuah album foto dirinya bersama mantan suaminya yang bernama Paul Bernardo, yang dimana pada saat itu mereka sedang bucin-bucinnya. Dan setelah itu, Carla menceritakan awal kisah ia bertemu dengan Paul di masa remajanya yang berusia 18 tahun. Sebuah adegan flashback yang menunjukkan Carla dan temannya yang bernama Peggy tengah berada di sebuah restoran lambadong sedang menikmati menu makanan iga bagong dengan sambal terasinya. Tak lama kemudian, tibalah dua orang pemuda tampan versi anak TikTok mendatangi mereka. Nah, ini dia mantan suaminya Carla yang bernama Paul dan ditemani temannya yang bernama Nick. Kemudian Peggy dan Carla menyambut baik kedatangan mereka. Setelah sesi perkenalan mereka, Paul menanyakan kepada Carla, "Neng, tinggal di mana, Neng?" Kemudian Carla menjawab, "Neng tinggal di hotel A sama Peggy berdua aja." Mendengar perkataan tersebut, Paul dan Nick langsung OTW ke tempat penginapan hotelnya Carla dan Peggy. Sesampainya di sana, terlihat Paul dan Carla sudah tidak sabar untuk mengganti oli dan membore up karbu racing milik Carla. Akan tetapi, kegiatan mereka disaksikan langsung oleh Peggy dan Nick. Seketika, mereka terheran karena tindakan mereka yang begitu cepat. Singkat cerita, di balik pertemuannya di restoran pada saat itu, Carla dan Paul kini semakin dekat dan seringkali mereka melakukan kegiatan adu mekanik yang hebat. Kemudian, si dokter memberitahu kepada Carla bahwa Paul menyatakan pihak berwenang terkait kasus tersebut bahwasanya Carla adalah orang yang memaksa dan mempengaruhi Paul untuk menculik, memperkaos, lalu membunuh para gadis-gadis yang menjadi korbannya itu. Seketika, Carla pun menyangkal akan tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Lalu Carla menjelaskan kepada si dokter bahwa Paul telah melakukan aksi bejat tersebut sebelum mereka bertemu. Lantas si dokter melanjutkan pertanyaannya yang masih mengenai Paul, yang diduga adalah tersangka dalam insiden Scarborough. Carla pun mengatakan tidak. Namun, ia mengetahui beberapa argumen tentang sketsa tersangkanya, dan itu terlihat seperti Paul. Bahkan, teman-temannya menyangka pada hal yang sama saat itu. Kemudian, si dokter menanyakan perihal saudaranya Carla yang bernama Tammy. Kembali ke masa lalu, yang dimana Carla terlihat cemburu karena kedekatan Paul dengan Tammy. Walaupun Carla menyadari bahwa Paul menginginkan Tammy karena segel jincurikinya yang masih utuh, dan setelah ditelusuri maksud tujuan Paul mendekati Tammy, ia hanya ingin mengaduk Tammy karena ia masih disegel. Walaupun ia adalah orang yang dicintai oleh Paul. Kemudian
Paul pun memanipulatif Carla agar Carla mengizinkan Paul untuk mengaduk Tammy. Karena Carla sangat sayang, terlebih pikirannya tertutup oleh cinta kepada Paul, ia pun mengizinkannya. Si anjing, diizinin ngaduk di depan dianya dong. Akan tetapi, sebelum ia melancarkan aksinya, pada hari itu, Paul meminta kepada Carla untuk membawa obat penenang jiang atau hewan lainnya yang ia dapatkan dari klinik tempat Carla bekerja. Karena obat tersebut akan digunakan kepada Tammy sehingga mengakibatkan Tammy teler seketika. Ketika Paul ingin mengaduknya bergaya bakakak ayam, kemudian obat tersebut dimasukkan oleh Paul ke dalam jus jengkol buatan darinya. Seketika, Tammy pun teler akibat meminum ramuan jus jengkol yang dicampur obat oleh Paul. Setelah Tammy teler, Paul pun melancarkan aksinya. Dan di saat ia hendak mengaduknya, apa yang terjadi? Oh. What? Carla? 911 emergency. Can I help you? Tanpa diduga, karena Paul telah menaruh obat penenang itu secara berlebihan, akibatnya Tammy pun ngabudah sampai-sampai berhenti bernapas dan tak sadarkan diri. Carla yang panik, kemudian ia segera menghubungi kantor pusat 911. Lalu, Paul pun menyuruh kepada Carla untuk mengamankan barang-barang bukti seperti obat jiang dan video rekaman sehingga pihak berwajib tidak mengidentifikasi mereka sebagai tersangka. Setelah petugas itu tiba, mereka langsung bergegas membawa Tammy ke rumah sakit. Di sisi lain, Carla dan Paul sedang menunggu kabar dari pihak rumah sakit. Akan tetapi, rumah sakit memberitahu bahwa Tammy tidak dapat diselamatkan, yang artinya ia meninggoy akibat keracunan obat yang diberikan Carla dan Paul. Setelah kematian Tammy, Carla dan Paul membuat film atau video dokumenter ngaduk bergaya bagong. Hal itu dilakukan oleh idenya Carla untuk menghibur Paul yang baru saja kehilangan pekerjaannya tersebut. Kemudian, scene beralih kepada Paul dan Carla bersama dengan temannya Paul yang sedang menonton video rekaman aksi bejat yang mereka lakukan terhadap Tammy. Karena Paul Galmov alias gagal move on saat melihat kenangan ketika ia sedang mengaduk dengan Tammy. Kemudian, Nick berkata pada Paul untuk menawarinya sebuah pekerjaan yang bertugas menyeludupi narkobis. Mendengar tawaran tersebut, Paul pun menyetujuinya. Setelah itu, Paul menjalankan pekerjaannya dan dari hasil kerja haramnya, ia berhasil mendapatkan banyak uang. Terlebih dari hasilnya tersebut, ia pun membeli rumah untuk ia tempati bersama Carla, juga menghabiskan waktu berdua dengan bahagia bersama. Akan tetapi, Carla dipaksa untuk menuruti nafsu Paul terhadap para gadis. Dan di suatu malam, Paul pun pergi dari rumah untuk menculik seorang gadis. Di saat ia pulang di pagi harinya, Paul sudah ditunggu oleh Carla di depan pintu. Lalu Carla berkata, "Aa, malam kemana?" Kemudian Paul pun menjawab, "Aa, malam lagi cari mangsa neng, biasalah buat bahan bucat." Lalu Paul juga menunjukkan sebuah jaket yang diduga milik gadis yang ia culik oleh Paul malam itu. Akan tetapi, Carla pun tidak memperdulikan hal itu. Karena Carla sadar, beberapa minggu ke depan, Paul akan menikah dengan Carla. Kemudian, Paul pun berkata kepada Carla, ia akan pergi ke Florida bersama dengan temannya selama 10 hari untuk menghabiskan pesta khas anak muda lainnya. Dan selama Paul pergi, Carla hanya bisa menghabiskan waktunya untuk berpikir tentang Tammy dan gadis yang ia culik saat malam itu. Singkat cerita, kini Paul tiba di rumah, kemudian ia disambut dengan sangat bahagia oleh Carla. Lalu Carla menanyakan pada Paul tentang pesta yang ada di Florida. Kemudian Paul menceritakan bahwa ia telah mengaduk gadis lain saat ia sedang berpesta. Seketika, tanggapan Carla pun hanya tersenyum karena ia sudah sangat mencintai Paul. Anjir,
Mau heran tapi kisah nyata si Carla ini. Kemudian pada malam harinya, Paul pun terlihat sedang mengikuti seorang gadis yang bernama Tina. Don't worry about that. Setelah berhasil menculik Tina dan membawanya ke rumah dengan keadaan matanya yang ditutupi sebuah kain, kemudian Paul pun melangsungkan aksi bejatnya dan juga tidak lupa untuk merekam momen epik tersebut. Tak lama kemudian, tibalah Carla yang mengeluh karena kesepian akibat Paul menghabiskan waktunya bersama Tina. Mendengar keluhan tersebut, Paul pun mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Pada akhirnya, mereka pun adu mekanik satu sama lain. Di saat mereka sedang adu mekanik sambil merekam aksi tersebut, Tina pun membuka penutup kain yang ada di matanya. Seketika, Tina pun terlihat ketakutan saat melihat yang mengaduknya adalah Carla dan Paul. Secara spontan, Paul meminta kepada Carla untuk menghabisi Tina agar ia tidak melaporkan terkait aksi bejat yang dilakukan oleh Paul karena Tina telah mengetahui wajah Paul dan Carla. Dengan ragu-ragu, Carla pun menyetujui perintah dari Paul. Tak perlu menunggu lama, Paul akhirnya mencekik Tina dengan menggunakan tali sampai pada akhirnya ia meninggoy seketika. Setelah menghabisi Tina, kini Paul mulai menyiksa Carla karena ia tidak mau melakukan aksi gilanya tadi. Di keesokan harinya, terlihat Paul sudah memotong-motong jasad Tina menjadi beberapa bagian. Lalu ia menaruhnya ke dalam kotak yang berisi dengan semen agar jasadnya tidak teridentifikasi oleh siapapun. Kemudian, Paul menyuruh kepada Carla untuk membuangnya ke Palid. Si anjing bener pegat ieu jelema. Beberapa waktu berlalu, kini Carla dan Paul meresmikan acara pernikahan mereka. Dan di momen itu, Carla memberitahu kepada Paul mengenai keinginannya menjadi sepasang kekasih yang normal. Setelah acara pernikahannya selesai, mereka hendak berbulan madu sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Singkat cerita, Carla dan Paul kini tiba di rumahnya setelah menghabiskan beberapa waktu untuk berbulan madu. Sesampainya di sana, ia disambut oleh rekan kerjanya Carla yang sengaja rumahnya ia titipkan kepada mereka. Akan tetapi, mereka mengidentifikasi jasad gadis yang ada di sungai, yang dimana pada saat itu, Paul dan Carla membuang jasad Tina ke sungai. Dan di saat rekan kerjanya Carla pergi, Carla dan Paul terlihat ketakutan saat jasad tersebut teridentifikasi oleh tetangganya. Setelah mendengar kabar tersebut, Paul menyalahkan Carla dan lagi-lagi Carla disiksa atas tindakan yang dilakukan oleh Paul. Karena tingkah laku Carla yang mengakibatkan orang lain menjadi curiga terhadap mereka. Pada suatu hari, di saat mengadakan sebuah pesta baok cap aki sengklek bersama teman-temannya di rumah Paul dan Carla, Paul pun terlihat sedang adu jigong bersama wanita lain di depan temannya dan di hadapan istrinya. Karena hal tersebut membuat Nick menjadi darting dan berkelahi dengan Paul. Seketika, Carla pun melerai perkelahian mereka. Lalu Nick berkata, "Lu idiot bro, lu udah menikah dan lu udah punya istri, sadar bego." Akan tetapi, Carla malah membela Paul. Lalu Paul dan Carla menyuruh kepada mereka untuk pergi dari rumahnya. Setelah dari kejadian itu, Nick memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan Paul. Beberapa hari kemudian, Carla memberikan surat yang berisi bahwa ia akan membuat Paul bahagia dan menuruti segala perintahnya. Di keesokan harinya, terlihat Carla dan Paul sedang mengikuti seorang gadis sekolah. Lalu Paul menyuruh kepada Carla untuk membuat alibi dengan menanyakan arah ke pen center kepada gadis itu. Dan gadis ini bernama Kathleen Ross. Di saat Kathleen sedang menjelaskan arah kepada Carla, diam-diam Paul membengkam Kathleen dari belakang. Akan tetapi, saat mereka memasukkan Kathleen ke dalam mobil, tanpa disadari mereka,
bahwa salah satu sepatu yang digunakan Caitlin telah terjatuh. Singkat cerita, mereka sudah tiba di rumah, yang dimana Paul akan melancarkan aksinya kepada Caitlin. Di saat Paul akan mengeksekusinya, Carla menyadari bahwa salah satu sepatunya Caitlin telah menghilang. Dan di malam harinya, terlihat ada 2 orang detektif yang sedang melakukan investigasi di area sekolahnya Caitlin. Karena ada laporan dari kedua orang tuanya Caitlin bahwa putrinya seharian telah menghilang tiba-tiba. Akan tetapi, salah satu dari sepatunya Caitlin telah ditemukan oleh kedua detektif itu. Kembali lagi kepada Carla dan Paul, yang dimana aksi bejatnya ini sedang berlangsung. Kemudian, Paul memerintahkan kepada Carla untuk menghabisi Caitlin dengan menggunakan parut Terizla. Karena Paul takut, bila Caitlin dibebaskan, ia akan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Paul dan Carla. Akan tetapi, Carla sejatinya bukan seorang psikopat seperti suaminya. Di keesokan harinya, saat Paul sedang menonton televisi, tersiar berita bahwa ada orang tua Caitlin yang sedang mencari putrinya. Seketika, Paul pun menunjukkan berita tersebut kepada Caitlin. Setelah Carla selesai mandi, terlihat Paul sedang menghabisi Caitlin dengan mencekiknya kembali dengan menggunakan tali. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dr. Arnold sedang menanyakan bagaimana perasaannya ketika melihat Caitlin dihabisi oleh Paul di hadapannya. Lalu Carla menjawab biasa saja. Lalu Carla menjelaskan bahwa menghabisi Caitlin itu bukan pertama kalinya. Dan di saat itu pula, si dokter berkata bahwa Paul mengatakan ialah yang menghabisi Caitlin dengan parut Terizla. Kemudian, Carla berkata bahwa itu tidak benar. Akan tetapi, banyak orang yang menyangka bahwa itu hal yang dibenarkan. Kembali lagi ke masa lalu, yang dimana pihak keamanan berhasil menemukan jasad dari Caitlin. Kemudian, petugas menyimpulkan bahwa aksi pembunuhan dari Caitlin ini tidak dilakukan sendirian. Seketika berita tersebut disaksikan oleh Paul. Tak lama kemudian, tibalah petugas keamanan yang berkunjung ke rumahnya Paul. Dan maksud dari tujuan mereka untuk menginvestigasi atas penemuan jasad dari Caitlin. Lalu petugas membajiri banyak pertanyaan kepada Paul. Akan tetapi, Paul terlihat tenang dan berhasil menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak keamanan. Karena jawaban tersebut begitu masuk akal, kemudian petugas tersebut pergi dari rumahnya Paul. Setelah kepergian petugas, Paul langsung bergegas mengamankan beberapa kaset yang ia miliki tentang korbannya. Dan seperti biasa, Paul menyiksa Carla karena ia tidak senang atas tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Dan di malam harinya, Paul pergi ke perbatasan ditemani istrinya untuk menyeludupi narkobis yang mereka bawa. Akan tetapi, mereka terhenti saat ada petugas yang sedang menahan mereka. Lalu petugas itu menyuruh kepada mereka agar turun dari mobil guna menunjukkan bagasi mobil mereka. Setelah dirasa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, kemudian petugas itu mempersilahkan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi setelah berhasil lolos dari petugas keamanan, Carla terlihat disiksa oleh suaminya itu. Setibanya di rumah, terlihat Paul yang lagi-lagi sedang menyiksa Carla. Karena hal tersebut, Carla pun meminta bantuan kepada rekan kerjanya yang bernama Molly untuk menjemputnya pergi dari rumah Paul. Setibanya Molly di rumah Paul, Paul pun dengan hebatnya mengeluarkan gombalan mautnya itu. Lalu ia berkata, "Mama, jangan pergi tinggalin Yayah. Yayah sayang pisan sama Mama." Dengan goblingnya, Carla pun terhasut oleh rayuan maut itu, dengan memilih tinggal bersama Paul kembali. Tapi sayangnya, lagi-lagi ia disiksa oleh Paul, lalu ia mengurung Carla di ruang bawah tanah agar ia tidak bisa pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, Carla menelpon kembali Molly dan menjelaskan bahwa ia sudah bersiap untuk meninggalkan Paul. Kemudian, Carla pun melaporkan masalah KDRT-nya tersebut terhadap pihak kepolisian. Dan di malam harinya,
Paul mendapati bahwa Carla telah pergi dan meninggalkannya. Kemudian, laporan dari Carla membuat pihak otopsi menemukan fakta baru yang dimana salah satu sampel DNA yang ia berikan cocok dengan salah satu korban. Detektif yang bertanggung jawab mengenai kasus tersebut kemudian memerintahkan kepada pihak kepolisian untuk mengawasi Paul selama 24 jam. Setelah itu, Carla terlihat pergi ke sebuah tempat klub malam untuk healing sembari ajojing bersama pria lain yang ada di sana. Lalu Carla mengikuti pria itu ke rumahnya. Di keesokan harinya, Carla yang sedang asyik menonton televisi melihat ada Paul yang telah ditangkap sehubungan dengan tindak kejahatannya. Begitu pula juga pihak kepolisian yang menangkap Carla. Dan selama persidangan, Paul menyatakan bahwa yang membunuh Caitlin Ross dengan menggunakan sebuah palu adalah Carla. Akan tetapi, Carla menyangkal semua pernyataan palsu itu dari Paul. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Paul dihukum atas 2 tuduhan pembunuhan tanpa kemungkinan kebebasan bersyarat. Selain itu, Carla pun dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Hal tersebut menyebabkan banyak protes massal di seluruh negeri, karena pihak kedua tidak menerima atas hukuman yang diberikan kepada Carla. Kemudian, kita diperlihatkan suatu petunjuk dari Carla yang berisi sebagai berikut. Carla Homolka adalah orang yang sangat tinggi, artifisial, pandai bicara, manipulatif, yang egosentris, jika tidak narsis, dan perilakunya tidak akan dijelaskan semata-mata atas dasar intimidasi atau pelecehan oleh Paul Bernardo. Terlepas dari kemampuannya untuk menampilkan dirinya dengan baik, ada kekosongan moral dan tidak adanya empati terhadap korbannya yang menunjukkan kecenderungan psikosis. Dia ditolak pembebasan bersyarat selama sisa tahun di penjara. Dan dia mempertahankan hubungan romantis dengan seorang tahanan pria yang dihukum karena membunuh pacarnya. Pada tanggal 4 Juli 2005, setelah menjalani hukuman 12 tahun penuh, dia dibebaskan dengan alasan tidak adanya penyesalan atau wawasan. Akan tetapi, pengadilan memutuskan dia sebagai ancaman berkelanjutan bagi masyarakat dan memberlakukan berbagai pembatasan atas kebebasannya. Dan keluarga dari korban kejahatannya mencatat pada bulan Oktober 2005 bahwa sampai saat ini itu Carla Homolka tidak meminta maaf kepada mereka atau menyampaikan penyesalan dengan cara apapun. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seringkali terjadi bahwasanya cinta memanglah membuat seseorang menjadi buta. Tapi harus kalian ketahui, cinta didorong oleh hasrat dan emosi sedemikian rupa sehingga mengabaikan semua kesempurnaan, perbedaan, dan kewajaran yang membuat akal sehat menjadi hilang. Cintailah seseorang bukan hanya dari perkataan, juga dari tampang. Karena cinta yang sesungguhnya itu dilihat dari ketulusan hati dan akhlaknya. Percuma kalau modal tampang, kalau perilaku seperti binatang kayak Paul ini. Gua Adnan pamit dulu. See you next time. Bye-bye.